tips pertama, jangan ada pembulatan, semua real, notanya real. Kalau perlu Anda cek telepon. Saya sering banget ini, saya delegasi ke orang, tolong dong ya, gini ya, tolong dong saya melakukan pembelian, tapi saya delegasi ke salah satu karyawan saya misalnya. Tapi saya tunjuk tokonya mana. Besoknya saya datang ke situ, itu karakter saya. Besoknya saya datang ke situ, saya tanya, kemarin beli apa dan harganya berapa? Ya, bukan nggak percaya, karena di bisnis itu zaman sekarang ya, di bisnis itu uang itu lunyu ya. Jadi karena uang orang bisa lakukan apapun. Dan saya tidak mau ada kebocoran 1 rupiah pun di dalam bisnis saya. Itu kuncinya ya. Bukan masalah pelit ya, Anda mau kasih uang lah sama orang, Anda mau sosial lah, tapi jangan di operasional bisnisnya Anda jadikan sosial ya, ini penting sekali ya. Kalau operasional bisnis sudah campur aduk dengan sosial ya nggak pas. Apalagi ini banyak sekali terjadi di bisnis-bisnis yang bisnis keluarga misalnya ya, bisnis keluarga ini seringkali bocor di pembelian ini tidak terhandle dengan baik. Nah, pertama kali lihat pada saat membeli sesuatu, ya, entah dari supplier, entah bahan baku, entah kalau bisnis Anda retail ya, Anda dalam melakukan pembelian produk-produk minimarket Anda misalnya, itu Anda harus betul-betul jangan ada pembulatan. Dan kemudian yang kedua, delegasinya delegasi yang terkontrol, atau dengan kata lain adalah jangan mudah percaya ya, jangan mudah percaya. Semua harus berdasarkan fakta dan angka. Jadi pertama, jangan ada pembulatan. Yang kedua, jangan mudah percaya. Atau delegasinya harus terkontrol. Boleh sih delegasi, tetapi bukan delegasi yang lepas, pasrah gelondongan. Kemarin ada seorang PNS dari Jakarta, telepon saya, wah saya tuh rugi, bisnis apa Pak? Saya ternak sapi, dia bilang. Ruginya kenapa? Ditipu orang. Kenapa? Karena uang sekian puluh juta untuk kulaan sapi langsung dikasihkan sama orang yang ngajak bisnis sapi itu. Ya, terus dibawa lari nggak ketemu ya sudah ya, selesai urusannya. Jadi kalau Anda tipikal orang yang gampang percaya, ingat, boleh kita percaya, boleh kita delegasi, tetapi delegasi yang terkontrol ya. Syukur-syukur kalau uang Anda transfer sendiri ya, Anda hanya ke sana suruh orang milih tapi uangnya Anda transfer sendiri, itu paling bagus. Nah, kemudian Anda harus juga punya akses langsung ya dengan supplier. Jadi kalau Anda memiliki bagian khusus, bagian pembelian, atau Anda mempercayakan bagian pembelian ke orang lain, Anda harus tetap memiliki akses langsung kepada sumbernya ya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, berusahalah mencari sumber yang lebih inti ya, sumber intinya. Jadi kalau Anda selama ini belinya ke retail, Anda bisa beli sekarang ke grosirnya. Anda cari grosirnya di mana ya. Itu sah-sah aja dalam dunia bisnis. Nanti bisa cari lagi ke produsen misalnya ya, langsung ke produsennya ya, ketemu langsung dengan owner produsennya ya, itu malah lebih bagus lagi. Jadi berusaha sumber pokoknya ini ya. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah ditipu orang ya. Berapa banyak sih bisnis yang jatuh hanya karena terlalu gampang percaya sama orang. Nah, kalau saya enggak gampang percaya, saya enggak percayaan sama orang gitu ya. Saya hanya akan percaya sama orang kalau data dan omongannya persis gitu ya, sama persis. Jadi kalau dia sampaikan omongan seperti ini, datanya sama, faktanya sama, maka saya percaya. Kalau sudah satu kali aja, maka saya sudah tidak akan percaya. Oke, nah kemudian selalu lakukan perbandingan harga. Ya, perbandingan harga dan kualitas. Ini berlaku untuk semuanya. Pada saat pembelian Anda lakukan perbandingan harga. Jangan cuma satu sumber. Perbandingan itu dilakukan di setiap lini ya, setiap lini. Misalnya di operasional, transportasi misalnya. Seperti contoh kemarin misalnya, saya melakukan perjalanan. Ini simpel aja ya, perjalanan aja ya misalnya. Kita melakukan perjalanan. Saya kemarin perjalanan terakhir itu, bukan terakhir ya, beberapa bulan yang lalu saya ke Johor. Kalau ke Johor kita lewat pesawatnya dari Jakarta ke Kuala Lumpur, baru Johor, kan yang langsung nggak ada ya Jakarta Johor, adanya Jakarta Kuala Lumpur Johor. Itu tiketnya satu kali berangkat 1,5 juta kalau dirupiahkan. Pulangnya juga demikian ya, dari Johor ke KL dulu, nanti KL baru Jakarta gitu ya. 1,5 juta, jadi PP kenanya 3 juta. Oke. Nah, saya adalah tipe orang yang selalu melakukan perbandingan, mencari rute yang lain gimana, bisa nggak rute lain, sama-sama transit toh, maka saya pilih transitnya Singapura dulu, baru ke Johornya naik bis.
ternyata Jakarta Singapura itu cuma 450.000 ya, 450.000. Dan Singapura ke Johor itu cuma perjalanan tidak sampai 1 jam pakai bis, itu cuma habis $10. Sing dolar itu sekitar 100.000. Jadi total 550.000, PP berarti 1.100.000 ya. Karena saya sendiri, ya sudah, akhirnya saya milih Jakarta, Singapura, Johor, naik bis. Nggak sampai 1 jam, cuma 40 menit. Berarti saya sudah berhemat berapa? Saya sudah berhemat 2 juta. Ya, saya sudah berhemat 2 juta di dalam sebuah perjalanan bisnis. Nah, itu semua contoh aja. Jadi setiap kali pengeluaran selalu lakukan perbandingan. Kalau nggak bisa lebih murah, ya rutenya atau ada supplier lain atau ada apa ya, selalu lakukan perbandingan. Jadi jangan memutuskan saklek memutuskan, wah kalau sudah nyaman sama ini ya ini terus, kalau sudah nyaman dengan cara itu ya itu terus. Tapi terus lakukan perubahan supaya bisa lebih efisien dan efektif. Kemudian ya, perhatikan cash flow saat membeli ya. Ini tips yang berikutnya, 1, 2, 3, 4, 5. Tips yang kelima adalah perhatikan cash flow saat membeli, terutama bagi Anda yang berbisnis retail atau Anda memiliki produknya multi produk. Anda punya rumah makan, ada banyak menu di situ ya. Menu yang tidak banyak dibeli orang seharusnya dihapus. Nah, kalau saya ekstrim aja, hapus aja menu yang ya tidak terlalu banyak. Jadi Anda harus punya menu itu harus Anda pantau mana setiap hari ini laku apa, sehingga bulan pertama Anda bisa ambil ranking ya, menu mana yang best seller, menu mana yang tidak pernah dibeli orang. Nah ini, jadi jangan sampai kita stok bahan terlalu banyak untuk menu-menu yang tidak dibeli orang ini. Kalau bisa dihapus, tidak usah stok lagi. Hanya menjual yang laris saja. Itu akan sangat menghemat aktivitas Anda nantinya. Kemudian untuk bisnis-bisnis retail, misalnya toko besi. Ya, toko besi. Kan kebanyakan orang, wah semakin lengkap, semakin bagus, kan gitu ya. Tetapi ini hanya berlaku untuk Anda yang bermodal besar. Kalau Anda bermodal pas-pasan, maka prinsip itu tidak berlaku lagi. Prinsipnya adalah semakin cepat dibeli maka semakin untung. Jadi apapun yang Anda stok yang tidak segera cepat dibeli orang ya, atau yang lambat perputarannya, atau yang biasa dinamakan slow moving item. Sesuatu yang slow moving item tapi Anda stok, maka ini harus dihilangkan ya. Kembalikan aja ke supplier kalau boleh dikembalikan. Kalau tidak boleh dikembalikan ya Anda obrol supaya jadi untung cepat aja, besok nggak usah beli lagi. Jadi slow moving item ini jangan dibeli ya. Slow moving item jangan dibeli. Fokuslah pada fast moving item, terutama bagi Anda yang bisnisnya sedang sakit, cash flow-nya nggak jelas ya. Omset banyak tapi uangnya nggak ada gitu ya. Kebanyakan omset terus Anda beli barang-barang yang slow moving item ya. Sehingga Anda tidak bisa berkonsentrasi pada fast moving item. Jadi untuk memperbaiki bisnis Anda fokuslah pada fast moving item. Jadi yang laku terus yang diperbesar ya. Itu adalah 6 hal yang bisa saya sampaikan pada video kali ini supaya Anda bisa mengenali bisnis Anda ini sedang sakit atau sehat. Kemudian kalau Anda lakukan analisa terhadap pembelian ya di dalam bisnis Anda. Pertama, saya ulang, apakah masih banyak pembulatan di dalam pembelian Anda? Angka-angkanya ini masih dibulat-bulatkan apa enggak? Terus kemudian delegasinya terkontrol atau tidak? Aksesnya langsung dengan supplier atau tidak ya? Kemudian Anda sudah mencari sumber pokok ya dari sesuatu yang Anda beli apa belum ya, langsung ke produsen misalnya ya. Kalau nggak bisa langsung ke produsen, minimal naik satu level lah. Kalau tadinya retail ya sekarang ke grocernya gimana, Anda sudah negosiasi apa belum. Kemudian perbandingan ya sudah Anda jalankan apa belum. Kemudian perhatikan cash flow, apakah terlalu banyak slow moving item di dalam bisnis Anda. Kalau terlalu banyak slow moving item, maka Anda harus rombak semuanya ya, kembalikanlah, jual obral lah, atau lakukan sesuatu. Saya pernah pernah juga melakukan beberapa penghematan ya di dalam bisnis saya. Intinya apa? Kalau dalam pembelian saja kita sudah bisa save,
kita sudah bisa hemat, kita sudah bisa potong sesuatu, maka penjualan Anda tinggal dikebut ya. Jangan lakukan penjualan yang terlalu masif, jangan melakukan promosi yang terlalu besar jika pembelian Anda belum diefisiensi. Itu pesan saya hari ini, dan kalimat kuncinya adalah kalau saya mengeluarkan uang sejumlah sekian ya, berapa banyak yang akan saya dapat? Kemudian kapan? Ya, jadi kalimat kuncinya ini harus Anda pakai terus dari mulai awal pembelian ya. Ini harus Anda tanyakan kalau Anda mau mengeluarkan uang. Kalau saya keluar uang sekian, saya dapatnya berapa dan kapan? Kalau Anda sendiri tidak bisa menjawab itu, maka jangan lakukan pengeluaran uang.